Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Tuna. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemerintahan dengan judul yang diperintah, Reinventing People Right. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian yang diperintah adalah sebuah konsep yang isinya mengandung beberapa nilai-nilai, yaitu makhluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, rakyat, sovereign, warga negara, dan konsumer. Di dalam konsep konsumer juga terdapat nilai-nilai pelanggan, penerima, pembayar risiko, pemikul biaya, dan penanggung dampak negatif suatu tindakan pemerintah. Poin pertama yaitu makhluk. Makhluk atau kreatur dapat kita lihat sebagai ciptaan dan dapat juga dianggap sebagai produk proses evolusi. Jika manusia dipandang sebagai ciptaan, maka tentu saja ada sang pencipta yang disebut Al-Khaliq, yakni hubungan antara pencipta dengan makhluk ciptaannya, merupakan lahan subur bagi berbagai kepercayaan, kesadaran etik, doktrin, dan teologi pemerintahan. Tak hubungan ini dijadikan hukum positif sehingga dijadikan pola perilaku formal warga negara yang bersangkutan. Poin berikutnya yaitu manusia. Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realita, sebuah kelompok, genus atau spesies, atau seorang individu. Manusia dipenuhi di sisi yang satu oleh misteri dan di sisi yang lain misteri. Manusia sangat rumit. Betapa rumitnya manusia itu dinyatakan oleh seseorang kosmogonis bernama George Gamow dalam The Creation of the Universe tahun 1952. Dalam hubungannya dengan lingkungannya, manusia merupakan suatu organisme hidup. Terbentuknya pribadi, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, baik lingkungan vertikal atau genetik, tradisi, horizontal, geografi fisik sosial, maupun historikal. Untuk melindungi umat manusia dari kepunahan di beberapa kesepakatan. Yang pertama, lingkungan adalah milik bersama umat manusia. Yang kedua, sekalian umat manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Yang ketiga, setiap orang-orang berhak hidup bebas, menentukan pilihan, dan berhak mendapat pekerjaan. Poin berikutnya yaitu warga masyarakat, yakni antar penduduk terjadi proses dasar yang biasa kita sebut proses dekat-mendekat atau asosiatif dan jauh-menjauh atau disosiatif. Proses ini terjadi oleh naluri manusia. Seseorang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Poin berikutnya yaitu pelanggan. Pelanggan atau customer adalah pembeli atau pembayar. Warga negara atau people disebut pembayar dalam arti pembayar pajak dan pembayar harga layanan yang diterima oleh yang bersangkutan. Poin berikutnya yaitu sosok paradigma jamak. Uraian di atas menunjukkan bahwa yang diperintah itu adalah sosok yang tidak sederhana. Ia berparadigma jamak
bukan hanya secara ekstrinsik, tetapi juga intrinsik. Wataknya yang disebut penting, yang diperintah memiliki aneka ragam collective frame of referensi yang harus dikenal sungguh-sungguh oleh perintah agar terjadi dan terjalin interaksi mutual dinamik antara keduanya. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar bagi pemilihan metodologi kualitatif baik yang naturalistik, fenomenologikal, simbolistik, kasus maupun deskriptif longitudinal sebagai metodologi utama ilmu pemerintahan. Baik, itulah beberapa poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Dari beberapa poin-poin tersebut, tentu saja ada salah satu poin yang mungkin saja terjadi suatu konflik antar individu maupun kelompok. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencegah konflik tersebut? Yang pertama, yaitu dengan cara mengontrol emosi atau diri kita. Yang kedua, bagaimana cara kita menghilangkan timbulnya intrapersonal konflik. Itulah penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Arsyad Atuna, mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.